Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih pendidikan anak. Yang mana pada pertemuan ini yang menjadi pembahasan kita adalah taqbil as-saghir. Bab pembahasan adalah taqbil as-saghir, ya, mencium anak kecil. Apa hukumnya orang tua mencium anaknya? Disyariatkan dan disunahkan bagi orang tua untuk mencium anak-anaknya. Ya, ini disyariatkan dan disunahkan, ya, bagi orang tua untuk mencium anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Rasulullah SAW pernah mencium siapa? Fatimah, putri beliau. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga pernah mencium putri beliau. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Abu Saif Al-Qayyin, suami dari ibu susu Ibrahim, anak Rasulullah SAW. Setelah beliau masuk, Rasulullah masuk, beliau mengambil Ibrahim kemudian menciumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW mencium putra beliau, yakni Ibrahim. Kemudian riwayat yang lainnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku tidak pernah melihat orang yang paling penyayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, anak Rasulullah SAW, disusukan di Madinah. Ya, suatu hari beliau berjalan bersamaku dan masuk ke sebuah rumah yang terlihat banyak asapnya. Rumah itu adalah rumah ayah susu Ibrahim, ya, seorang pandai besi. Setelah masuk, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim kemudian menciumnya. Setelah itu kami pulang. Ya, Amr berkata, ketika Ibrahim meninggal, beliau berkata, Rasulullah SAW yakni bersabda, Ibrahim adalah putraku, dia mati pada usia susuan. Dan Ibrahim punya dua ibu susuan yang akan menyempurnakan susuannya di surga. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki anak yang bernama siapa? Ibrahim yang meninggal pada saat usia susuan. Dan Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Ibrahim punya dua ibu susuan yang akan menyempurnakan susuannya di surga kelak selama 2 tahun. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian masih hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Anas. Rasulullah SAW bersabda, anakku lahir di malam hari, aku beri nama sama dengan nama nenek moyangku, yakni Ibrahim.
Jadi Rasulullah SAW memberikan nama putranya seperti nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Anas, beliau ingin menyerahkan, yakni Rasulullah SAW ingin menyerahkan anaknya kepada Ummu Saif, istri Al-Qaim, Al-Haddad, yakni pandai besi, atau Abu Saif. Kemudian beliau pun pergi bersamaku, yakni Rasulullah SAW pergi bersama Anas ke rumah Abu Saif. Lalu sampailah kami di tempat Abu Saif yang sedang meniup api tungku besi. Karena banyaknya asap, kata Anas bin Malik, beliau mempercepat langkah mendahului Nabi SAW. Kemudian kata Anas, aku menemui Abu Saif, lalu berkata, hai Abu Saif, berhentilah. Rasulullah SAW ingin bertemu denganmu. Kemudian Rasulullah minta diambilkan Ibrahim lalu memeluknya. Nah, kita garis bawahi di sini Rasulullah ya minta diambilkan Ibrahim dari ibu susuannya, yakni istri Abu Saif. Kemudian Nabi SAW memeluk putranya, yakni Ibrahim. Inilah beberapa riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW mencium anaknya. Ya, ini sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Arab Badui ini berkata, kalian ya biasa mencium anak-anak kecil, sedangkan kami tidak. Jadi kata orang Arab Badui ini yang tinggal di pedalaman, ya, dia mengatakan bahwa bukan menjadi kebiasaan kami mencium anak-anak kami. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah, sanggupkah aku memberikan sifat kasih sayang kepadamu setelah Allah mencabutnya dari hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita garis bawahi di sini bahwasanya mencium anak itu juga termasuk sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi bentuk kasih sayang orang tua ya diantaranya adalah dengan diwujudkan, diungkapkan dengan menciumnya. Ya, mencium putra-putrinya, mencium anak-anaknya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Dan di saat itu di sampingnya ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Al-Aqra berkata, aku punya anak 10 dan belum pernah mencium mereka. Subhanallah, punya anak 10 tapi belum pernah mencium mereka. Ya. Mendengar perkataan Al-Aqra bin Habis ini, maka Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki rasa sayang, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi bahwa mencium anak itu adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jadi kembali, apa hukumnya, Bu? Mencium anak itu disyariatkan, hukumnya adalah apa? Disunnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Ya. Baik. Pembahasan kita selanjutnya, bab berikutnya adalah suwarun min mizahin Nabi SAW as-sighar wa rifquhu bihim wa rahmatuhu iyyahum. Canda, bentuk-bentuk canda dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ya.
bentuk-bentuk canda dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ada satu ungkapan, waqaduru qadral jahiliyah. Waqaduru qadral jariyah. Perlakukanlah mereka, yakni anak-anak, seperti anak perempuan yang masih kecil. Ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan Ummul Mukminin Aisyah. Kalimat yang ringkas, padat, jelas. Aisyah ingin menggambarkan bahwa anak kecil memiliki kadar tertentu. Mereka punya pikiran, ya, akal, keinginan-keinginan, tapi tentunya pada diri anak-anak kecil tentu akan berbeda faktor-faktornya dengan apa yang dimiliki oleh orang dewasa. Maka pandai-pandailah kita memperlakukan mereka. Maksudnya adalah jangan bersikap serius terus-menerus terhadap anak pada setiap waktu. Jangan bersikap membebani anak-anak melebihi kemampuan mereka. Dan jangan halangi hak mereka sebagai anak kecil. Apa hak anak kecil, Bu? Ya, mereka butuh bercanda, ya, mereka butuh bermain santai. Dan Allah menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan kadarnya. Ada kadar untuk anak-anak, ada kadar untuk orang dewasa. Jangan sampai kita memberikan beban kepada anak-anak atau memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah orang dewasa, padahal mereka masih anak-anak kecil. Jadi jangan biarkan, ya, anak-anak bermain terus atau sebaliknya serius terus. Jadi tidak tidak selalu serius dan juga tidak selalu membiarkan anak bermain. Tetapi perhatikan apa yang baik untuk mereka. Ya. Yang diperhatikan adalah apa yang menjadi keinginan mereka dan sesuaikan dengan umur mereka. Nah, berikut kita akan sama-sama mempelajari, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengisahkan suatu hari aku menonton pasukan Islam yang sedang berlatih perang. Rasulullah SAW melindungiku dari pandangan orang. Setelah selesai, kata Aisyah, aku pun pergi. Kemudian Aisyah berkata, wa qaduru qadral jariyah al-hadith sinni al-harisati 'ala lahwi. Perlakukanlah mereka, yakni perlakukanlah anak-anakmu seperti anak perempuan yang masih kecil yang suka bermain-main. Ini perkataan siapa, Bu? Perkataan Aisyah. Perlakukanlah anak-anakmu seperti anak perempuan yang masih kecil, yang masih suka bermain-main. Jadi dunia anak-anak memang dunianya dunia bermain. Nah, di sini dari Aisyah, ya, beliau menonton pasukan Islam yang sedang berlatih perang. Ya. Berikutnya masih juga dari Aisyah, beliau berkata ketika orang-orang Habash bermain-main di masjid, Rasulullah SAW berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, ya Humaira. Apa artinya Humaira, Bu? Yang kemerah-merahan pipinya. Siapa yang dipanggil dengan Humaira? Aisyah.
Ya Humaira, wahai Humaira yang kemerah-merahan pipinya, yakni Aisyah, apakah engkau suka melihat mereka? Melihat siapa? Melihat orang-orang Habasyah yang bermain-main di masjid. Ya, jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di pintu. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Rasulullah SAW. Dan kata Aisyah, aku sandarkan wajahku ke pipi beliau. Udah kebayang, Bu? Ya, kemudian Aisyah mendengar ada senandung, ya, senandung yang mereka katakan. Ya. Setelah merasa cukup, ya. Jadi Rasulullah SAW merasa bahwa ini sudah cukup. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, hasbuk? Sudah cukup? Apa kata Aisyah? La ta'jal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Kemudian, ya, Rasulullah SAW berdiri berkata, hasbuk, sudah cukup? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, la ta'jal. Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Kemudian kata Aisyah, ya, Aisyah membocorkan rahasianya. Ya, kenapa berlaku seperti itu? Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya aku tidak suka melihat mereka. Ya. Melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Ya. Tetapi aku hanya ingin istri-istri Rasulullah SAW yang lain mengetahui bagaimana kedudukan beliau, yakni kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan judul pembahasan kita apa ini, Bu? Apa tadi? Yang barusan disebutkan? Apa judul pembahasannya? Candanya Rasulullah SAW. Ya, dan lemah lembutnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah di usia berapa, Bu? Aisyahnya di usia berapa? Di usia 6 tahun. Kemudian serumah dengan Rasulullah SAW di usia berapa? 9 tahun. Ya. 9 tahun masih suka bermain, Bu? Nah, masih suka main. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam riwayat yang lain masih dari Aisyah, orang-orang Habasyah sedang bermain-main. Kemudian aku menghampiri Rasulullah SAW dari belakang. Kemudian Rasulullah membungkukkan punggungnya hingga aku dapat melihat mereka, yakni melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main. Ya. Kemudian juga riwayat dari Aisyah, ketika masih muda dan langsing, kata Aisyah, dalam riwayat yang lain, ketika masih muda dan langsing, aku pernah bepergian bersama Nabi SAW. Ya, dalam perjalanan itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, taqaddamu, silakan kalian silakan kalian dahulu. Ya, silakan dahului kami. Akhirnya para sahabat, ya, mereka di depan, ya, di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kesinilah, mari berlomba lari. Ya, Rasulullah SAW mengajak siapa? Aisyah untuk lomba lari. Ya. Dan Rasulullah SAW sengaja mengalah. Hingga suatu saat ketika aku telah gemuk dan lupa dengan kejadian tersebut, yakni kejadian Rasulullah SAW mengajaknya untuk lomba lari,
Kata Aisyah, aku pergi bersama beliau pada safarnya. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, taqaddamu, silakan kalian mendahuluiku. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar mereka berjalan lebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW dan Aisyah di belakang. Jadi para sahabat kemudian mendahului Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kesinilah mari kita berlomba lari. Kata Aisyah, aku mengejar beliau dan beliau mengejarku. Kemudian beliau tertawa dan berkata, hadhihi bitilka. Inilah balasan lomba yang lalu. Kalau lomba yang lalu Rasulullah SAW kalah. Ya kalah lomba lari. Nah sekarang Rasulullah SAW menang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bu di sini Bu? Bagaimana Rasulullah SAW bercanda, bermain-main. Ya. Ini bentuk lemah lembutnya Rasulullah SAW. Ya, bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kemudian dari Aisyah juga, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bermain-main boneka bersama teman-temanku di dekat Nabi SAW. Kalau Nabi masuk, maka teman-temanku mereka akan bersembunyi di balik tabir. Setelah itu Nabi membiarkan mereka bermain bersamaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membiarkan Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan kawan-kawannya, termasuk juga memiliki permainan. Apa permainannya Bu? Boneka. Apa hukumnya boneka bagi anak-anak Bu? Boleh tidak Bu? Apa hukumnya anak-anak membeli, bermain boneka? Boleh atau tidak Bu? Satu yang jawab nih Bu, yang lainnya menunggu jawaban. Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, ini hadis bahwa Aisyah pernah bermain apa? Boneka. Mayoritas ulama berdalil dengan hadis ini membolehkan anak-anak perempuan bermain-main dengan boneka yang berbentuk anak-anak atau bentuk-bentuk lain. Al-Imam An-Nawawi membawakan perkataan Al-Qadhi, ini Qadhi Iyad, hadis ini hadis Aisyah bermain boneka menunjukkan bolehnya mainan boneka untuk anak perempuan. Dan ini pengecualian dari hadis yang menyebutkan tentang larangan menggambar makhluk bernyawa. Nah, ini dikecualikan ya boneka untuk anak-anak. Apalagi permainan ini, ya bermain dengan boneka, ini melatih anak perempuan untuk apa Bu? Ya biasanya kan anak kalau main boneka kan suka apa Bu? Suka berlaku atau berlagak seperti seorang ibu, ya. Anaknya diapakan Bu? Digendong. Terus apa lagi? Banyak itu, sampai dimandikan, disuapi. Ya, apa yang dia lihat dari ibunya itulah yang dipraktekkan kepada bonekanya. Ya atau tidak Bu? Ya. Dan ini tentu berdampak kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia belajar bagaimana cara memandikan boneka, tentu dia juga akan belajar bagaimana cara dia mandi.
bagaimana cara dia makan, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga merupakan sarana untuk mendidik anak perempuan itu sendiri. Ya. Dengan boneka dia main rumah-rumahan, ya, dia bisa merawat dirinya, merawat rumah. Dan ini juga sebagai bekal kelak dia akan menjadi seorang ibu. Nah, para ulama ya beberapa ulama membolehkan jual beli boneka. Dan mayoritas ulama ya membolehkan boneka, bermain-main dengan boneka. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa dari hadis ini disimpulkan bahwa bolehnya mainan boneka untuk anak-anak. Dan hadis ini dikecualikan dari hadis yang melarang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Semuanya tadi sudah kita sebutkan pendapat siapa? Qadhi bin Iyad yang dinukil oleh Imam Nawawi. Baik, ini sedikit pembahasan tambahan terkait dengan boneka. Intinya adalah bahwa bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bermain bersama dengan kawan-kawannya dan Rasulullah SAW membiarkan mereka bermain. Kemudian ada kisah tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayah mereka, "Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab." Surat Yusuf ayat 12, utuslah Yusuf bersama kami besok. Untuk apa? Yarta' wa yal'ab. Untuk bersenang-senang dan bermain-main. Yakub, ayah mereka, ya, tidak mengingkari permintaan saudara-saudara Yusuf yang mengajak Yusuf bermain-main. Tetapi hanya saja ayahnya Yakub khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku sedih kalian berangkat bersama Yusuf, khawatir dia ditergam serigala sedang kalian lalai. Jadi sini Yakub alaihissalam ya hanya khawatir kalau Yusuf diterkam serigala disebabkan karena kelalaian saudara-saudaranya. Ya. Dan Yakub alaihissalam tidak melarang ya saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf bermain. Nah, ini masih terkait dengan apa, Bu? Dunia anak, dunia bermain. Selanjutnya hadis Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Hadis apa ini? Ada yang tahu, Bu? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan anak-anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW suka bergaul bersama kami. Apa yang dimaksud oleh Anas ini? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bermain-main bersama kami, anak-anak. Sampai-sampai beliau pernah bertanya kepada adikku, "Wahai Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu apa, Bu? Burung kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, Bu, hadis ini disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya disebutkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Talhah punya anak bernama Abu Umair.
Nabi SAW dahulu suka bercanda dengan Abu Umair. Nah, suatu hari Rasulullah SAW melihat Abu Umair sedih. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung kecil milik Abu Umair. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bercanda dengan Abu Umair. Tiba-tiba Abu Umair sedih. Rasulullah bertanya, "Mengapa Abu Umair bersedih?" Ternyata burung kecilnya mati. Ya, burung kecilnya mati. Ya, kata beberapa sahabat. Kemudian beliau berkata kepada Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Apa yang dilakukan Nughair, Bu? Mati, Bu ya. Ya, burungnya mati, tapi yang ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nughair? Ya. Jadi Rasulullah SAW ingin mencandai siapa? Ingin mencandai Abu Umair supaya dia jangan bersedih dengan kematian burung kecilnya. Nah, dari hadis ini, Bu, para ulama mengambil banyak sekali faidah-faidah. Di antaranya yang bisa kita sebutkan adalah dibolehkan memberi kunyah untuk anak kecil. Boleh memberikan kunyah. Apa itu kunyah, Bu? Nama panggilan. Kalau ibu punya anak namanya Abdullah, berarti panggilannya apa? Ummu Abdillah. Kalau punya anak namanya Fatimah, berarti Ummu Fatimah. Ini namanya apa? Kunyah. Anak kecil boleh tidak kita panggil dengan kunyah? Di sini Rasulullah SAW memanggil anak kecil tersebut dengan kunyah. Apa kunyah? Apa kunyahnya? Abu Umair. Apakah dia sudah punya anak bernama Umair? Dia masih kecil, bagaimana punya anak? Tapi Rasulullah SAW memanggilnya dengan kunyah, dengan nama panggilan Abu Umair. Jadi pelajaran yang pertama, dibolehkan memberikan kunyah untuk anak kecil. Karena tadi Rasulullah SAW memanggil anak tersebut dengan Ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Dan Imam Bukhari menulis dalam kitab sahihnya bab khusus al-kunyah lis-sabi. Kunyah untuk anak kecil. Artinya kunyah itu boleh untuk anak kecil. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah dibolehkan bercanda dengan anak kecil walaupun berulang kali. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang lainnya, lemah lembut kepada teman, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Menanyakan kabarnya, menyenangkan hatinya dan menghibur mereka. Ini pelajaran yang ketiga. Ya, jadi berlaku lemah lembut kepada yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Lihat bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Berikutnya pelajaran yang lainnya adalah bolehnya anak kecil bermain-main dengan burung. Tapi kalau burungnya boleh nggak Bu dikurung? Boleh tidak Bu? Boleh burungnya dikurung Bu? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Pelajarannya adalah pelajaran yang keempat, bolehnya anak kecil bermain-main dengan burung dan orang tua disarankan untuk membiarkan anaknya bermain. Asalkan
mainannya berasal dari jenis yang dibolehkan. Dari jenis yang dibolehkan. Pelajaran berikutnya, bolehnya membelanjakan harta untuk membeli mainan buat anak. Asal apa tadi sebelumnya? Dari jenis yang dibolehkan. Termasuk membeli apa? Termasuk membeli sangkar. Jadi hukumnya apa, Bu? Boleh mengurung burung di dalam sangkar asal diberi makan dan minum. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah berbicara dengan anak kecil sesuai daya nalarnya. Nah, ini diantara pelajaran dari hadis ini. Kemudian pembahasan berikutnya adalah Rasulullah SAW bercanda dengan anak perempuan. Rasulullah SAW pernah bercanda dengan seorang anak perempuan bernama Ummu Khalid. Nabi SAW diberi khamisah. Khamisah baju yang bermotif garis-garis terbuat dari wol atau sutra. Ya, ukurannya kecil, warnanya hitam. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang pantas memakai baju ini? Para sahabat mereka terdiam. Kemudian Rasulullah berkata, panggilkan Ummu Khalid. Tidak lama kemudian ada yang membawa Ummu Khalid ke hadapan Nabi. Maka kemudian Nabi SAW mengambil baju itu dan mengenakan atau memakaikan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid. Setelah itu Rasulullah katakan, abli wa akhliki. Semoga baju ini kamu bisa pakai sampai rusak. Ya. Kemudian dijelaskan di baju tersebut terdapat gambar berwarna hijau atau kuning. Ketika Rasulullah SAW memakaikan baju itu kepada Ummu Khalid, Rasulullah SAW berkata, hada sanah. Sanah itu artinya bagus. Bagus, baju ini bagus. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi Ummu Khalid itu siapa, Bu? Ummu Khalid itu siapa, Bu? Orang dewasa, Bu? Hah? Anak perempuan. Ya, anak perempuan. Ya, yang dipanggil dengan Ummu Khalid. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan anak perempuan. Pembahasan berikutnya, contoh berikutnya, bentuk canda lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan anak. Rasulullah SAW pernah menyemburkan air ke wajah anak kecil. Jadi Rasulullah SAW pernah menyemprotkan atau menyemburkan air ke wajah seorang anak. Dari Mahmud dia berkata, Nabi SAW pernah mengambil air dari gayung, kemudian dimasukkan ke mulut beliau, kemudian air tersebut disemburkan ke wajahku, kata Mahmud. Saat itu usiaku berusia 5 tahun. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan, menjelaskan, dalam hadis ini disebutkan menyemburkan air, ini menunjukkan jarak antara Nabi dan anak kecil itu agak jauh. Dan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, ya,
dimaksudkan untuk bermain-main ataupun mendoakan keberkahan dengan air yang disemprotkan semburkan oleh Rasulullah SAW untuk anak tersebut. Ya, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap anak-anak sahabat yang lainnya. Nah, ini diantara bentuk bagaimana canda mainnya Rasulullah SAW bersama anak-anak. Kemudian contoh kasih sayang Rasulullah SAW. Contoh kasih sayang beliau terhadap anak kecil antara lain beliau menggendong Hasan bin Ali. Menggendongnya sambil didoakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ihibbah. Ya Allah, sungguh aku mencintainya, maka cintailah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di satu siang ya yang terik Rasulullah SAW bersamaku berangkat menuju suatu tempat. Beliau tidak berbicara kepadaku dan aku pun juga tidak berbicara dengannya sampai kami tiba di pasar Bani Qainuqa. Setelah itu Rasulullah SAW duduk di halaman rumah Fatimah. Beliau bertanya, di mana anak-anak? Ya, ini Hasan dan Husain. Setelah itu Hasan bergegas menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW langsung memeluk dan mencium Hasan. Dan didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, cintailah anak ini dan orang yang mencintainya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ya, beliau memeluk, mencium, serta mendoakan siapa? Hasan bin Ali. Kemudian riwayat yang lain yang menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah sholat ketika beliau sujud, Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Rasulullah SAW berisyarat kepada para sahabat agar membiarkan Hasan dan Husain tetap berada di punggung Rasulullah SAW. Setelah sholat, Rasulullah SAW merangkul Hasan dan Husain dan berkata, barang siapa yang mencintai aku, maka cintailah dua anak ini. Siapa? Hasan dan Husain. Kemudian Zuhair bin Al-Aqmar menuturkan, beberapa saat setelah wafatnya Ali, Hasan bin Ali berceramah, ya, tiba-tiba ada seseorang yang perawakannya tinggi, dia berdiri dan berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW meletakkan Hasan di pangkuannya. Nah, ini, ya, dia melihat Rasulullah SAW meletakkan Hasan di pangkuan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menggendong atau memangku Hasan. Dan Rasulullah berkata, barang siapa yang mencintai aku, maka cintailah dia, yakni mencintai Hasan. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar dan Hasan cucu beliau berada di sampingnya. Lihat, Rasulullah sedang bersabda di atas mimbar, ternyata di dekatnya ada cucu beliau, yakni Hasan. Ya. Sesekali Rasulullah SAW melirik Hasan, ya, sambil berbicara kepada para sahabat. Ya. Jadi sekalipun Rasulullah SAW sedang berbicara di hadapan para sahabat di atas mimbar,
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali melirik Hasan, memperhatikan Hasan. Apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah cucuku. Dia adalah seorang pemimpin. Allah akan mendamaikan dua kelompok muslimin yang bertikai melalui dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang lain ibu, Rasulullah SAW pernah menggendong Umamah. Siapa itu Umamah, Bu? Umamah itu siapa? Cucu perempuan Rasulullah SAW dari Zainab. Ya, istri Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Jadi Rasulullah SAW pernah menggendong Umamah ketika beliau salat. Ketika Rasulullah SAW salat, beliau menggendong Umamah. Menggendong Umamah. Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau meletakkan Umamah di lantai. Kalau beliau berdiri, beliau mengambil Umamah dan menggendongnya kembali. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh tidak, Bu, salat sambil menggendong anak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini karena memang ada hajat, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu ya terlambat salatnya, apalagi sampai keluar dari waktu salat, ya disebabkan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak. Ya, padahal anak-anak itu bisa saja kita gendong sambil kita kita salat sambil menggendong anak. Ini diperbolehkan. Nah, praktek Rasulullah SAW ketika beliau sujud, ya beliau letakkan anaknya di lantai. Kemudian ketika beliau berdiri, beliau ambil kembali dan beliau gendong. Kemudian riwayat yang lain yang menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Rasulullah SAW meringankan salatnya ketika mendengar tangisan bayi. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkata, aku mulai salat dan ingin memanjangkan salatku. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ingin memanjangkan salatnya, tapi tiba-tiba terdengar tangisan bayi, sehingga kemudian aku pendekkan salatku. Kenapa? Rasulullah SAW tidak jadi memanjangkan salatnya, tapi justru memendekkan salatnya ketika mendengar tangisan bayi. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa ibunya pasti sedih mendengar tangis bayinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Nabi, beliau SAW berkata, ketika salat aku bermaksud memanjangkan bacaan. Tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi, kemudian aku pendekkan salatku, khawatir akan memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW ya perhatian dengan anak-anak, bentuk kasih sayangnya terhadap anak-anak. Nah, berikutnya terkait dengan seorang wanita Al-Ghamidiyah. Pernah dengar, Bu? Wanita Al-Ghamidiyah. Seorang wanita Al-Ghamidiyah menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Jadi dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, ingin bertobat karena dia telah berzina. Dia katakan, sucikanlah aku. Namun ternyata Rasulullah SAW menolaknya. Keesokan harinya wanita Ghamidiyah ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda tidak mau menghukumku? Hukumannya apa nih, Bu? Bagi wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Apa hukumannya, Bu? Hukumnya rajam sampai mati. Wanita ini mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Kalau dirajam apa yang terjadi, Ibu? Anak yang dikandungnya juga akan ikut mati.
Apa kata Rasulullah SAW? Kembalilah sampai engkau melahirkan. Nah, setelah melahirkan, wanita ini datang sambil membawa bayinya. Dia lapor, ya Rasulullah, ini telah lahir, ini anakku telah lahir. Apa langsung dirajam, Bu? Ternyata tidak. Pergilah dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya. Berarti berapa lama itu, Bu? Dua tahun. Tidak langsung dirajam. Ya. Karena anak ini masih butuh apa? Masih butuh ibunya untuk disusui. Nah, setelah menyapih bayinya, dia kembali dan menyerahkan anaknya kepada seseorang dari kaum muslimin. Nah, setelah itulah baru kemudian Rasulullah SAW memerintahkan wanita ini ditanam sebatas dada kemudian dirajam. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah terkait apa, Bu? Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ibu dari anak ini, dia yang bersalah, dia yang berzina. Anaknya tidak ikut salah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kehidupan anak tersebut. Ibunya tidak dirajam sampai setelah anak tersebut disapih. Kemudian yang lainnya, doa dan kelembutan Rasulullah SAW kepada anak. Ya, dari As-Sa'ib bin Yazid berkata, suatu hari aku bersama bibi mendatangi Rasulullah SAW. Sampai di sana bibiku berkata, wahai Rasulullah, anak saudariku sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Rasulullah SAW doakan agar Allah memberikan berkahnya kepada anak tersebut. Kemudian beliau berwudu dan air bekas wudunya diminumnya. Ya, ini kekhususan Rasulullah SAW. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau. Aku lihat tanda kenabian di tengah pundaknya seperti telur burung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kelembutan Rasulullah SAW mengusap kepalanya, kemudian didoakan. Mengusap kepala anak yang sakit dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga contoh dari Abu Bakar terhadap Hasan bin Ali. Uqbah bin Ali berkata, aku melihat Abu Bakar menggendong Hasan sambil berkata, dia lebih mirip Nabi daripada Ali, ayahnya. Kemudian Ali tertawa mendengar ucapan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi lihat bagaimana Abu Bakar menggendong Hasan. Ya. Dan tadi juga setelah kita sebutkan, ya, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, mereka bagaimana? Mereka bersenang-senang dan bermain-main. Ayah mereka tidak melarang mereka. Ya. Mengizinkan Nabi Yusuf ikut bermain. Dan Rasulullah SAW semasa kecil juga pernah bermain dengan anak-anak. Ya, pernah bermain dengan anak-anak. Pernah dengar kisahnya, Bu? Suatu hari Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang bermain-main bersama anak-anak. Kemudian Jibril menidurkan dan membelah dada Rasulullah SAW, mengeluarkan jantung dan gumpalan darah sambil berkata, ini bagian dari syaitan. Kemudian Jibril mencuci jantung Rasulullah SAW dengan air zam-zam, ya, di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Nah, setelah bersih, Jibril mengembalikan jantung tersebut ke tempat semula. Anak-anak lain mereka mendatangi ibu susuan Nabi Muhammad SAW dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Ya. Setelah itu kemudian mereka ramai-ramai mendatangi Nabi Muhammad SAW dan melihat warna kulitnya telah berubah. Dan Anas berkata, aku melihat ada jahitan di dada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim.
Yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga bermain-main bersama anak-anak yang lain di masa beliau kecil. Jadi Bu, sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan anak-anak bermain-main dengan mainan yang tidak diharamkan ya, terutama yang memberi manfaat untuk kesehatan badan dan mencerdaskan akal. Termasuk anak-anak kalau bisa dilatih apa Bu? Dilatih memanah. Ya, berenang. Ya, kalau seandainya mudah-mudahan nanti ke depannya ya ada yang beternak kuda juga bisa apa? Bisa latihan berkuda. Setidaknya untuk bisa sekarang ini ya seperti apa? Memanah, ya berenang. Ya sebagaimana yang Allah sebutkan ya dalam surat Al-Anfal ya, ayat 60 Allah perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa biribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir semampu kalian berupa apa? Kuda-kuda tambatan yang membuat takut dengannya musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Jadi berkuda ya, perintah untuk melatih anak berupa ketangkasan. Di antaranya adalah apa? Ketangkasan untuk berperang. Mempersiapkan mereka ya berlatih memanah berkuda. Ya. Dari Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, wa'iddu lahum masata'tum min quwwah. Itu maksudnya adalah ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. 3 kali. Rasulullah bersabda, Allah akan dari Uqbah bin Amir, aku mendengar Rasulullah berkata, dan persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir semampu kalian. Ketahuilah kekuatan adalah melempar, maksudnya memanah. Ketahuilah kekuatan adalah memanah. Ketahuilah kekuatan adalah memanah. Nah ini anak-anak kita, terutama yang laki-laki agar dilatih untuk memanah. Namun Bu, anak-anak kecil yang belum mampu menggunakan senjata tidak disarankan untuk apa Bu? Untuk bermain panahan. Ya, anak-anak kecil yang belum mampu menggunakan senjata tidak disarankan menggunakannya. Kenapa? Khawatir nanti salah sasaran. Bukan targetnya, bantalan targetnya yang menjadi sasaran, tapi temannya yang menjadi sasaran. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengarahkan senjata kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia tidak tahu setan memegang tangannya kemudian akan menusukkannya kepada temannya dan akhirnya akan menjerumuskan dia ke neraka. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah berkata, Abul Qasim bersabda, barang siapa yang mengarahkan senjata ke saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya walaupun saudara seibu atau sebapak. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini jadi untuk anak-anak harus diperhatikan, jangan sampai tidak diawasi. Justru nanti berakibat mencederai, melukai, bahkan sampai membunuh temannya. Fal'iyadu billah. Kemudian tidak diperkenankan bermain-main dengan mainan yang membisingkan telinga. Dari Abdurrahman bin Abi Layla berkata, para sahabat Nabi mengabarkan kepada kami bahwa mereka pernah berjalan bersama Nabi. Ketika salah seorang dari mereka tertidur, maka salah seorang dari mereka mengambil tali busur panahnya sampai mengagetkan yang sedang tidur. Ya. Rasulullah katakan, la yahillu li muslimin ay yurawi'a musliman.
Tidak halal seorang muslim mengejutkan saudaranya. Kemudian terakhir, anak-anak jangan dibiasakan bermain dengan permainan yang merangsang birahi atau yang akan merusak akal mereka. Ia akan merusak akhlak mereka, ia akan merusak agama mereka. Ya, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Apalagi di zaman sekarang, ya, ini HP memang termasuk ya ujian ya bagi orang tua dan bagi anak-anak. Tentu ini adalah berpulang kepada orang tua masing-masing. Tentu tidak bisa melarang anak-anak sama sekali untuk tidak bermain, namun hendaklah itu disesuaikan dengan permainan, sesuai dengan usia mereka. Ya, kemudian juga fungsinya apa? Fungsi dari permainan tersebut, apakah akan mengasah otak mereka? Apakah hal tersebut akan memberikan keterampilan yang bermanfaat untuk mereka? Ataukah itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat untuk mereka kelak? Maka ini tentu berpulang kepada orang tua. Hendaklah permainan mereka adalah permainan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan kadar kemampuan mereka, ya, dan tentunya jangan sampai permainan tersebut menjadikan mereka lalai. Ya, lalai dari sholat, lalai dari makan, lalai dari istirahat, lalai dari belajar. Maka tentu ini peran orang tua bisa meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang tua yang sukses, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sukses dunia dan terlebih lagi di akhiratnya kelak. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.